Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firmania Syafani dan teman saya Nora Zilawati. Di sini kami akan mempraktekkan sesi konseling dengan memasukkan sedikit teknik CBT. Berikut videonya. Assalamualaikum. Ya, sebentar. Mbak. Permisi Bu, ini saya yang kemarin menghubungi Ibu untuk melakukan konselor kepada Ibu. Silakan masuk. Apakah ada yang bisa saya bantu? Ada Bu, saya kesini itu mau menceritakan tentang masalah yang saya alami sekarang gitu. Coba ceritakan masalah apa yang kamu alami sekarang ini. Begini ya Bu, akhir-akhir ini tuh saya tuh mempunyai sedikit masalah dengan orang tua saya. Dimana saya tuh mempunyai beberapa saudara kan. Dan itu kayak di antara saudara-saudara saya tuh kayak dibilang prestasinya itu kurang gitu. Jadi saya tuh dibanding-bandingkan dengan ibu saya sama kakak saya gitu. Karena masalah tersebut saya tuh sampai kepikiran terus-terusan gitu, sampai frustasi, terus sering halusinasi, sampai ada kepikiran mau bunuh diri juga. Mau bunuh diri? Iya. Saya tahu kamu juga pasti merasa sangat tertekan karena dibanding-bandingkan sama orang tua kamu sendiri. Itu pun karena prestasi, padahal kita atau kamu itu tidak semuanya itu harus melurut sama prestasi. Jadi kita mencari solusi gimana baiknya biar kamu tidak tertekan seperti ini lagi. Ya Bu. Saya tahu perasaan kamu saat ini. Kamu pasti sangat tidak nyaman karena ibu kamu sering membanding-bandingkan kamu dengan saudara kandung kamu sendiri. Saya tahu rasanya. Ya begitulah Bu, rasanya saya untuk hari ini. Lalu bagaimana ke depannya yang mau sampai lakuin? Saya akan mencoba untuk berbicara baik-baik dengan orang tua saya pada saat dia pas tidak sedang keadaan marah-marah dan tidak sedang mengungkit masalah ini. Saya juga kurang tahu motif ibu saya memarahi saya dengan cara begini itu karena apa. Padahal ada cara lain untuk menyalahkan saya selain untuk memarahi saya dengan cara begini. Terus gimana Bu, saya harus menghadapi masalah ini yang selalu kayak Membebani pikiran kamu gitu Bu. Jadi kayak mau belajar itu gak fokus gitu karena kepikiran tentang perkataan orang tua yang begitu gitu. Oke, sampai sini saya tahu permasalahan kamu karena orang tua kamu selalu memaksakan kamu harus juara satu. Iya gitu Bu. Kamu harus pintar, kamu harus setara dengan kakak-kakak kamu. Dan kalau misalnya dilihat dari perspektif ibu sendiri, semua itu tidak melulu tentang prestasi karena nilai harus bagus. Iya. Nilai bagus itu nggak menjamin kita untuk kedepannya seperti apa. Iya. Untuk kan nggak mungkin kalau kamu misalnya bercerita atau memaksakan orang tua kamu harus begini begitu. Ada baiknya kamu harus membicarakan ini sama ibu kamu. Ya betul, tadi kamu mau ada niat untuk membicarakan ini sama orang tua kamu, tapi kamu di sini harus membicarakan sama orang tua kamu dengan baik-baik. Jangan sampai kamu emosi. Kamu tenangin diri kamu dulu. Misalnya kamu belum tenang, kamu harus ngapain, kayak menonton YouTube, kayak drakor. Biar kamu itu relax dulu. Baru kamu bisa ngomong sama ibu kamu. Kenapa saya harus gini? Semua orang itu nggak bisa loh. Kalau misalnya hanya tertuju kepada satu, harus nilainya bagus. Karena nilai bagus itu nggak menjamin masa depan kita seperti apa. Terus gimana? Menurut kamu apakah harus ngomongin sama orang tua, ibu kamu saja? Ayah kamu, bagaimana respon ayah kamu? Apakah juga seperti ibu kamu yang sering membanding-bandingkan kamu dengan kakak kamu? Ya sama saja. Sama saja. Ibu mau tanya, gimana dengan saudara kamu? Apakah saudara kamu juga ikut menekan kamu seperti ini?
untuk saudara saya itu orangnya tuh kayak kurang gimana ya, kayak ngikut ibu terus gitu, pendiam orangnya tuh, jadi kayak kurang ngertiin perasaan saya, jadi ya ngikut ibu, ngikut ayah gitu. Oh, jadi dari situ kamu merasa tidak nyaman sama saudara kamu sendiri karena dia itu kayak ngalir gitu aja, kayak ibu kamu ngomong A, dia ikut A, ayah kamu ngomong B, dia ikut ngomong B gitu. Iya. Katanya kamu punya 3 saudara, 3 bersaudara kan kamu? Oke. Kamu cerita tadi itu, alhamdulillah tidak ada yang ditutup-tutupi dari saya. Saya tahu perasaan kamu. Pasti kamu merasa itu tadi, ketakutan, kecemasan yang sangat luar biasa, kamu hampir bunuh diri. Sekarang kamu relax dulu, tenangkan dulu, pikirin yang baik-baik, jangan pikirin yang jelek-jelek lah intinya pokoknya. Pasti dari kejadian ini tuh pasti bisa diambil hikmah. Oke. Saya mau bertanya sama kamu, saya kasih pertanyaan, kamu bisa boleh jawab, boleh gak jawab. Sifat ibu kamu itu gimana? Apakah yang paling menonjol ya? Apakah ibu kamu itu temperamen, suka marah-marah gitu loh? Ataukah dia apa ya? Kayak bodoh amat? Atau seperti apa? Bisa kamu ceritakan? Sifat ibu saya tuh kayak emosian gitu loh. Jadi kayak kurang menerima apa yang udah didapatkan oleh anaknya gitu. Jadi harus ngikutin semua gitu. Kayak nuntut gitu. Oke. Jadi pokoknya omongannya si ibu itu harus benar-benar ditepati, dilakukan gitu. Jadi pengen menang sendiri. Jadi A ya harus A, B harus B. Iya, gitu. Sama semua orang atau sama kamu aja? Sama suami, sama anak-anak gimana? Semua orang. Semua. Tapi iya. lebih menonjolnya itu ke saya karena Mungkin karena ibu kamu ada niat untuk menjadikan kamu apa gitu ya. Jadi dia posesif sama kamu. Kamu harus A ya A, B ya B. Iya, betul. Oke. Kalau dilihat dari pembicaraan kami tadi, pertama, kamu dituntut untuk apa-apa harus bagus. Harus nilainya 100. Kedua, orang tua kamu itu emosian, temperamen lah bisa dibilang gitu ya. Jadi saya saranin di sini kamu itu harus pertama merilekskan diri kamu, itu yang paling penting sih. Ibu kamu juga jangan sampai ngomong kata-kata keluar dari mulut kamu itu yang tidak pantas. Biar ibu kamu itu bisa menerima apa keputusan untuk diri kamu sendiri yang baik. Mungkin ibu kamu nanti berubah pikiran atau seperti apa, kita kan nggak ada tahu, you never know. Ya kan? Ayah kamu juga gitu, kamu harus merilekskan diri dulu, ayah kamu, terus nanti bisa kamu kumpulkan ibu kamu, orang tua kamu, kalau bisa ya saudara kamu, nanti kamu obrolin kayak rundingan gitu. Ya rundingan, terserah sih mau gimana, pokoknya yang nyaman lah buat diri kamu sendiri. Ngomong ke orang tua kamu, saya bisanya di sini bukan di sini. Kalau misalnya ibu atau bapak mau nuntut di sini, saya nggak bisa. Saya bisa tapi nggak di luar ekspektasi sampean gitu, sampean bilang kayak gitu. Terus itu aja sih. Baik Bu, saya akan mencoba melakukan semua yang sudah dibilang Ibu tadi Ya. Cara-cara yang Ibu berikan tadi mau saya lakukan ke depannya, mau saya terapkan dalam kehidupan saya selanjutnya, Ibu. Oke. Kamu bisa coba cara-cara saya tadi. Kalau misalnya nanti ada perubahan atau tidak ada perubahan, kamu bisa telepon saya via WhatsApp atau lain-lain lah pokoknya. Untuk perubahan pasti kita prosesnya nggak mudah, karena kasus kamu ini tuh banyak, cuman ini kan masalahnya itu di orang tua sama diri kamu sendiri. Jadi ya kita
kita tunggu aja bagaimana baiknya. Prosesnya pasti nggak mudah sih. Ya. Baik Bu, terima kasih untuk saran dan masukannya sama solusinya untuk konselor hari ini. Ya, mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati sampean, mohon maaf sebesar-besarnya gitu. Oke, hari ini sudah cukup panjang ya obrolan kami. Sudah capek ya kayaknya. Jam juga menunjukkan udah sore, udah jam 5, mau jam 5 ini. Kita bisa akhiri konseling kali ini. Dan untuk sampean terima kasih sudah menceritakan keluh kesah, sudah berkeluh kesah ke saya tanpa sampai tutup-tutupi, tanpa sampai harus berbohong ke saya gitu. Pokoknya terima kasih banyak lah untuk hari ini. Saya juga terima kasih Bu, saya mau pamit untuk pulang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.